Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersyukur dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan bab 3 keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan di Indonesia dan ASEAN dengan materi penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan penguatan ekonomi maritim. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan potensi maritim di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ya, yang pertama itu penguatan ekonomi maritim. Meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Akan dipaparkan satu persatu dalam uraian berikut ini. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Sebelum memahami tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang apa itu ekonomi maritim. Untuk dapat memahami dengan mudah apa itu ekonomi maritim, amatilah gambar aktivitas nelayan di bawah ini. Nelayan sedang mengumpulkan hasil tangkapan ikan serta seorang nelayan sedang menjemur ikan. Selanjutnya, apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kesamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Dan yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia bisa dilihat dari beberapa sektor. A. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik
Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. B. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Selanjutnya C. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini itu dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri maupun meningkatkan devisa negara. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Contoh ekonomi maritim di ASEAN selain Indonesia antara lain adalah bahwa ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Yang terakhir itu C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi efisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.